Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ini mohon maaf tadi ya, saya malah lupa ada kelas sinkronus ya hari ini. Ya, mungkin kita tidak akan terlalu lama ya di pertemuan kita kali ini ya. Kita mungkin bahas materi sedikit ya mengenai OP ya, OP di PHP ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme UTS ya. Oke, sebentar. Tadi ya. Mungkin di pertemuan hari ini tidak ada latihan atau tugas saja ya, biar rekan-rekan fokus nanti di UTS ya. Oke. Hmm. Pengembangan si PHP. Link Zoom Bapak nggak ada di LMS ya, Pak? Di LMS, oh iya, nggak ada. Ini harus minta ke akademik kayaknya, biar Ya, ditambah di. kayaknya pada nggak tahu kayaknya nih, Pak. Cuman Oh gua gitu. doang ini. Oh, sebentar. Saya tambah aja di ini ya, di yang pertemuan sekarang ini aja ya. Iya. Kalau di semua pertemuan harus ke ini, ke akademik soalnya. Nah, saya tambahkan dulu ya. Iya, saya buka aja di LMS dari pertemuan sebelum-sebelumnya juga belum ada gitu link Zoom-nya gitu, Pak. Oke, sebentar ya. Tanggal cantik sekarang ya, 17. 11 ya. Biasanya di e-commerce banyak yang promo nih. Cuman tetap ya harus ada modalnya dulu nih. Kalau di e-commerce banyak promo tapi nggak ada saldonya di rekening, sama aja bohong ya. Harus top up dulu, Pak. Oke, sudah saya tambahkan ya link Zoom-nya ya. Oh, oh ya udah benar benar. Oke, dikirim salah tempat tadi. Ya, soalnya grup kelas juga nggak ada gitu, Pak. Iya, biasanya Mas Sahrul ya yang ngasih tahu. Heeh. Bisa juga kelewat. Kelewat Biasanya sih kayaknya. biasanya Mas Sahrul yang ngasih tahu. Ini juga nggak ini ya, lagi nggak aktif nih kayaknya.
Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Masih loading PowerPoint. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam atau sore ya. Sore menjelang malam ya. Pada pertemuan kita kali ini yaitu di pertemuan ketujuh ya, kita akan membahas lebih mendalam ya pada bahasa pemrograman PHP ya. Pada pertemuan 6 cuman pertemuan 6 itu asinkronus ya. Kita membahas mengenai PHP ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas PHP-nya tapi di sisi object oriented ya. Nah, bagi teman-teman yang apalagi teman-teman IF ya dari informatika ya. Nah, ini sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, ini harusnya sudah memahami ya. Nah, bagi yang sudah mendapatkan mungkin sekalian kita refresh kembali ya informasi tersebut ya. Nah, ini untuk penggunaan framework, nanti kita mulai gunakan frameworknya setelah UTS ya, teman-teman ya. Rencananya saya akan gunakan Laravel ya, untuk pengembangannya, untuk memudahkan dan juga terkait dengan PHP. Saat ini, sepengetahuan saya yang paling banyak digunakan itu frameworknya Laravel. Kalau di zaman saya itu, di beberapa tahun silam ya, itu masih CI ya, kode igniter ya. Ada kode igniter sama sama cake PHP dulu. Cuman akhirnya muncul Laravel, Laravel sekarang yang terkenal. Oke, baik. Nah, ini kita akan bahas kembali ya mengenai PHP. Jadi PHP itu merupakan bahasa prosedural ya. Jadi sebetulnya bahasa PHP ini pada penggunaannya dia itu merupakan bahasa yang memang berbentuk prosedur-prosedur tertentu. Jadi ada prosedur misalnya eh, prosedur itu bisa dikatakan suatu fungsi ya. Jadi dibungkus fungsi misalnya untuk login, lalu juga ada prosedur untuk misalnya terkait dengan kalau kita berbicara ini ya untuk matematika gitu ya, misalnya untuk Fibonacci ya untuk deret Fibonacci dan segala macamnya ya. Nah, ini penggunaannya biasanya berbasiskan bahasa prosedural ya. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan PHP tersebut, basisnya secara prosedural, kalau kita membuat aplikasi yang sifatnya kecil ya, dan juga gampang ya untuk pembuatannya, nah ini tentunya sangat mudah ya kita bisa menggunakan langsung si prosedur-prosedurnya tersebut ya, kita bisa langsung gunakan, manfaatkan, gitu, tambahkan tanpa kita membungkus si PHP tersebut menjadi suatu kelas ataupun suatu objek tertentu ya. Tetapi hal ini akan menyulitkan kita sendiri ya kalau aplikasinya itu berkembang ya. Berkembang ini maksudnya menjadi kompleks ya. Jadi untuk proyek ataupun aplikasi yang besar ya, teman-teman ya. Nah, ini akan lebih menyulitkan ya ketika seperti itu ya. Jadi makanya di sini muncul pendekatan ya, bisa dikatakan pendekatan ya, atau suatu skema ya. Jadi akan melakukan suatu pengelompokan ya, atau diduga bisa merupakan suatu eh, grouping ya dari data-data yang memang mirip ya, ada kemiripan baik dari informasinya ataupun dari si perilaku ya dari si objek tersebut. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk melakukan pengelolaan ya terhadap besarannya ataupun terhadap kompleksitasnya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan informasi tadi ya yang ada kemiripan-kemiripan tadi. Nah, ini muncul kelas dan juga objek ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat suatu objek ataupun menggunakan suatu objek ini cukup mudah ya di PHP ya, teman-teman ya. Nah, ini karena saya juga
sebelumnya ya, bukan sebelumnya, sehari-hari ini saya biasa menggunakan Python ya untuk pekerjaan ya. Nah ini ketika balik lagi pakai PHP, kadang suka lupa nih, oh PHP pakainya dolar ya. Ini jangan lupa ya, teman-teman pakainya dolar untuk suatu penamaan variabel ya, atau melakukan suatu inisiasi atau inisialisasi variabel. Ini pakai dolar jangan lupa. Ini saya biasa pakai Python, pas lagi pindah lagi PHP, oh ini kok error, oh ternyata lupa pakai dolar gitu ya. Nah, ini untuk inisialisasi ya, inisialisasi variabel. Jadi menggunakan dolar baru nama variabelnya. Ini contohnya nama variabelnya itu name ya. Nah, di sini ada sama dengan berarti dilakukan suatu istilahnya apa? Pengisian ya. Pengisian itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ya intinya pengisian saja. Jadi diisi si variabelnya tersebut nih. Nah, ini ada new ya, new class name ya. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini ada new ya. Nah, new ini merupakan pembuatan suatu objek ya, teman-teman ya. Jadi si kelas ataupun si variable name ini membuat suatu objek berdasarkan si kelas ini ya, kelas name ini. Jadi kelas name ini merupakan suatu kelas. Nah, ini bisa dilihat juga kelas name. Jadi biasanya ya untuk best practice-nya untuk penamaan suatu kelas menggunakan Pascal case ya. Jadi Pascal case itu setiap kata setiap kata ya. Jadi setiap katanya itu diawali dengan huruf besar ya, di uppercase letter ya. Jadi huruf pertamanya huruf besar dan juga ketika di kata berikutnya ini kan kelas dan juga name ya. Kalau kita melakukan penulisan ya, penulisan langsung ini kan biasanya menggunakan spasi ya. Nah, cuman untuk penamaan suatu parameter merupakan suatu variabel, suatu kelas, ini kan tidak boleh adanya suatu spasi ya, jadi makanya harus digabung. Nah, ini kata yang berbeda, makanya setiap kata yang berbeda di sini harus huruf besar. Ini best practice-nya seperti ini. Walaupun sebetulnya bisa saja untuk penamanya kelasnya ini kecil semua ataupun tidak beraturan kayak apa penulisan alay gitu ya. Jadi huruf pertamanya kecil, huruf keduanya kecil, huruf ketiganya kecil lagi, huruf keempatnya besar lagi, dan segala macam ini sebenarnya bisa saja. Cuman best practice-nya kita menggunakan Pascal case ya, teman-teman ya, untuk penamaan kelas. Lalu juga di sini bisa dilihat ya, ini merupakan suatu konstruktor ya. Jadi konstruktor itu ketika kita membuat suatu kelas, jadi sebetulnya ada defaultnya. Jadi defaultnya itu tidak ada parameter sama sekali. Nah ini kita berarti di sini ada suatu parameter ya di sini. Nah, karena PHP ini tidak rigid ya ataupun bisa dikatakan tidak terlalu strict ya bahasanya ya. Jadi makanya parameter sini tidak kita sebut suatu tipe ataupun jenis datanya ya. Jadi ini merupakan suatu pembuatan objek ya berdasarkan si kelasnya dengan parameter tertentu. Nah, untuk mengakses si fieldnya ya, field ini bisa dikatakan suatu atributnya yang ada pada objek tersebut. Kalau di PHP bisa kita akses dengan menggunakan tanda panah ya, teman-teman. Kalau menggunakan bahasa Java, bahasa Python itu menggunakan titik ya, teman-teman. Bisa kita gunakan titik. Nah, kalau di PHP kita gunakan tanda panah seperti ini. Berarti artinya di dalamnya itu sudah disiapkan suatu fieldnya, field ataupun suatu atribut field name ya di sini ya. Nah, untuk field name ini menggunakan camel case ya, teman-teman ya. Camel case jadi huruf best practice-nya ya, kadang camel case, kadang snake case ya, ini juga bisa ya, macam-macam. Kalau camel case ini huruf kata kata awal di sini jadi hurufnya kecil ya. Nah, kata berikutnya, nah huruf depannya itu besar ya. Ini yang camel case ataupun menggunakan snake case ya. Kalau snake case itu jadi dilakukan pemisahnya itu menggunakan apa underscore ya. Underscore itu apa bahasa Indonesianya? Eh, garis bawah ya. Lalu juga kalau kita ingin memanggil suatu metode ataupun suatu fungsi yang didefinisikan di kelas tersebut yang sudah disiapkan ya, tentu saja yang tipenya public ya kalau kita berbicara object oriented ya, jadi bisa diakses dari luar ya. Nah, ini menggunakan suatu eh, apa ini dalam kurung ya. Jadi dalam kurung ini merupakan suatu pembeda, pembeda yang mana suatu field, yang mana suatu method ya. Nah, ini bedanya bisa dilihat ya, teman-teman.
Jadi kalau mengakses suatu field di sini tidak ada dalam kurung. Sedangkan kalau mengakses suatu metode ataupun suatu fungsi di sini ada dalam kurung. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini juga contoh dari pemakaian zip archive ya. Zip archive ini merupakan suatu fungsi yang disediakan di bahasa PHP. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita buat objeknya, objek dari si zip archive ini. Objek yang dibuat, lalu kita bisa panggil ya, panggil fungsi yang ada dari si zip archive-nya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada suatu fungsi open dan juga menerima si parameter ini merupakan string ya, satu parameter saja, dan juga di sini ada suatu fungsi extract to ya. Extract to ini dia menerima satu parameter juga berupa string, baru untuk close. Close ini fungsi juga ya berarti ya, tanpa parameter apapun ya. Seperti ini contoh untuk pembuatan dan juga penggunaan objek ya, suatu objek di PHP. Jadi cukup mudah ya, teman-teman. Apalagi teman-teman di sini sudah semester 5, jadi sudah mendapatkan basic-basic pengetahuan tentang programming ya. Jadi cukup mudah ketika menggunakan bahasa yang lain ya. Karena kan basicnya pasti penggunaan variabel, penggunaan suatu kelas, penggunaan fungsi, dan juga ada percabangan, ada pengulangan. Ini kan eh, basic umumnya kan seperti itu ya untuk suatu bahasa pemrograman. Nah, ini juga contoh dari suatu fungsi lain ya. Di sini kita bisa lihat ya ada fungsi ataupun ada suatu kelas HTTP request ya. Di sini kita bisa lihat secara bersama. Nah, ini ada sedikit pembeda ya. Kalau sebelumnya di zip archive, di sini kita gunakan suatu konstruktornya itu yang tanpa parameter, lalu juga yang di class name kita gunakan yang hanya satu parameter saja. Nah, di sini untuk HTTP request kita gunakan dua parameter, yaitu yang di sini string dan juga yang keduanya di sini merupakan suatu ini berarti ini tergantung ya untuk yang Medgate-nya ini tipenya apa. Cuman ini menyesuaikan. Jadi ada dua parameter di sini yang bisa kita masukkan untuk kelas HTTP request-nya. Nah, ini kita tampung sebagai suatu variabel dengan nama rect ya. Lalu juga untuk params di sini isinya merupakan suatu array ya. Nah, baru array di sini yang params kita masukkan ke suatu fungsi add post fields ya dalam si HTTP request object tadi. Baru di sini kita kirim ya menggunakan suatu fungsi send ya. Nah, baru kita ambil si hasilnya ya menggunakan get response code ya fungsinya ya. Nah, ini di print dengan menggunakan si fungsi get response body-nya ya. Nah, ini merupakan fungsi ya, contoh bagaimana menggunakan suatu objek ya, objek si HTTP request tadi ya. Nah, untuk pembuatan kelasnya sendiri di sini ada contohnya ya, teman-teman ya. Jadi contohnya yaitu class name ya. Class name ini isinya bisa dilihat ya, teman-teman ya. Nah, untuk pembuatan ataupun deklarasi kelas, kita bisa gunakan yang namanya kelas ya. Jadi merupakan suatu given ya, given sintaks ya. Given sintaksnya yaitu kelas, baru ada spasi di sini, lalu class name-nya, nama kelasnya ini bebas ya, disesuaikan ya. Dan juga untuk best practice-nya juga menggunakan Pascal case ya. Lalu di sini ada kurung kurawal ya, kurung kurawal pembuka, nanti diakhiri jangan lupa kurung kurawal penutupnya ya. Nah, ini merupakan kalau untuk tanda crash ini atau tanda pagar ini merupakan suatu komentar ya. Nah, di sini ada variabel ya. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi untuk suatu variabel juga kita bisa membuat suatu variabel yang sifatnya privat dan juga variabel yang sifatnya publik ya. Nah, bedanya apa sih untuk public dan juga private field ini? Jadi kalau public di sini, jadi ketika teman-teman membuat suatu objek ya dari kelas name-nya, maka untuk variabel yang tipenya public ini bisa kita gunakan ya, secara langsung. Jadi misalnya kelas name-nya diisi $A gitu ya. Nah, $A tanda panah name itu bisa diakses.
Tetapi kalau kita gunakan si fieldnya tersebut private, maka tidak bisa diakses. Nah, biasanya juga best practice-nya suatu field yang ada di kelas ini sifatnya private ya. Nah, bagaimana sih cara mengakses untuk si private field-nya ini? Nah, best practice-nya juga diakses menggunakan suatu fungsi ya, misalnya get name atau untuk mengisi suatu fieldnya tersebut menggunakan set name ya. Nah, itu best practice-nya seperti itu. Jadi semua fieldnya itu digunakan digunakan private ya, bukan public ya. Cuman eh, secara penyediaan ya dari si bahasa pemrograman sendiri, jadi ada public dan juga private ya, seperti itu. Nah, begitu juga untuk fungsinya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ada construct ya. Nah, construct ini juga kita bisa manfaatkan. Construct ini apa? Construct ini merupakan suatu konstruktor ya. Kalau kita bicara di pemrograman berorientasi objek ya, konstruktor itu suatu pembuat dari si kelasnya itu sendiri. Jadi kalau kita ingin membuat kelasnya itu, yang pertama kali diakses yaitu si construct ini. Nah, ini bisa dilihat ada parametersnya hanya satu ya. Lalu di sini ada fungsi lain yaitu fungsi name ya. Nah, ini fungsi name di sini, kalau kita ingin mengakses suatu fungsinya tersebut, maka bisa dilakukan dengan menggunakan dalam kurung ini ya. Jadi dalam kurung ini bisa diakses untuk mengakses si fungsinya dari suatu kelas. Jadi fungsi ini merupakan suatu perilaku ataupun behavior ya dari setiap objek ya. Jadi kalau kita mengacu pada bahasa pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kita ibaratkan ada kelasnya itu kelas manusia ya. Nah, manusia di sini untuk suatu fieldnya bisa saja merupakan nama ya, ada nama, ada tinggi, ada berat badan, lalu juga misalnya ada jenis kulit dan segala macam. Nah, sedangkan untuk si fungsinya bisa saja fungsi dari si manusia itu misalnya makan ya, fungsi makan untuk behaviornya, lalu juga misalnya berbicara, lalu juga bisa saja untuk berlari dan segala macam. Nah, ini merupakan pendekatan pemrograman berorientasi objek ya. Jadi memang kita mengacu pembuatan kelasnya itu menjadi suatu objek tertentu ya. Nah, ini juga contoh ya dari suatu kelas poin di sini ya. Jadi bisa dilihat untuk pembuatan filenya ya. Jadi di sini contohnya utuh ya, langsung satu file PHP-nya ya. Jadi diawali dengan sintaks pembuka ya, pembuka bahwa menyatakan ini kelas ataupun file PHP. Jadi ada kurung siku lalu juga tanda tanya PHP baru isi. Nah, ini ada kelas poin. Nah, kelas poin di sini ada dua variabel ya. Variabelnya ada variabel X dan juga variabel Y ya. Jadi tipenya public nih dua-duanya. Lalu ada konstruktornya. Nah, ini setara dengan atau sama saja dengan Java konstruktor ya. Jadi di sini menerima dua parameter yaitu parameter X dan juga parameter Y. Nah, parameter X dan juga parameter Y ini diisikan di variabel X dan juga Y ini. Lalu juga ada fungsi distance ya. Nah, fungsi distance ini menerima satu parameter. Lalu juga fungsi dari si toString ya. Seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini juga cara penggunaan dari kelas tadi ya. Jadi kita ibaratkan untuk kelas yang poin kelas tadi nama filenya point.php ya. Nah, bagaimana cara menggunakan si kelas tadi ataupun si file tadi? Nah, ini kita bisa gunakan dengan memanfaatkan include ya. Jadi include dalam kurung nama file. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan ya, agar untuk include-nya itu apakah di dalam direktori yang sama ataupun berbeda. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan nama direktorinya. Dan juga di sini ada contohnya. Jadi untuk suatu kelas tersebut, ketika ingin membuat suatu objek tertentu, jadi walaupun menggunakan kelas yang sama, yaitu kelas poin, tetapi kalau kita membuat yang namanya new ya, sintaks new.
dia akan membuat suatu objek yang berbeda. Jadi bisa dilihat di sini ada dua objek ya, karena ada dua new ya. Yang satu yaitu P1, yang kedua yaitu P2. Nah, antara P1 dan P2 dia akan memiliki memori yang berbeda. Jadi disimpan di memori yang berbeda sebagai objek yang berbeda. Jadi sebagai contoh, kalau kita ibaratkan manusia tadi ada kelas manusia, kita buat objeknya nih, manusianya misalnya Taufik ya, yang kedua itu manusianya namanya Yusuf gitu ya. Nah, Taufik dan Yusuf ini merupakan objek manusia yang berbeda. Nah, ini juga sama ya untuk poinnya. Jadi P1 dan P2 ini merupakan objek yang berbeda. Karena itu bisa saja memiliki nilai yang berbeda ya. Jadi P1 dan juga P2 ini berbeda. Yang satu koordinatnya X-nya itu 0, Y-nya 0. Yang P2 dia X-nya 4, Y-nya 3 ya, seperti itu. Dan di sini juga dipanggil ya si desain seperti itu. Nah, ini untuk hasil printnya ya, seperti ini. Jadi hasilnya ini. Nah, ini juga di suatu object oriented, kita juga bisa manfaatkan yang namanya inheritance sih. Jadi sifat turunan ya. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan dengan PHP ya, yaitu menggunakan yang namanya extends ya, teman-teman. Nah, extends ini merupakan turunan nih. Jadi sintaksnya juga kalau teman-teman perhatikan di sini mirip dengan sintaks yang di Java ya, menggunakan extends seperti ini. Nah, ini contohnya kita kan sudah membuat yang paling gampang mungkin yang di kedua ini ya, di kotak kedua ya. Jadi sebelumnya kita buat kelas point nih. Nah, kelas point ini kita ingin gunakan semua fungsi dan juga variables yang publiknya. Nah, ini kita bisa manfaatkan seperti ini. Jadi, kita tinggal tambahkan saja variabel lain, nih, variabel dan juga fungsi yang lain, yaitu kita tambahkan variabel Z dan juga fungsi yang lain. Nih. Ini bisa kita tambahkan. Nah, ini bisa uh, fungsinya apa sih? Si inheritance ini. Jadi, kita bisa mengambil semua data juga juga behavior dari si kelas parent-nya. Seperti itu. Tetapi kita juga bisa menambahkan suatu field dan juga eh, behavior yang baru ya, dari kelas turunannya atau bahkan juga mengoverride juga bisa saja seperti itu. Nah, ini juga ada juga yang namanya static ya, static field dan juga static constant. Nah, ini bisa kita gunakan juga di PHP ya. Begitu juga untuk method ya, method juga bisa kita gunakan. Nah, untuk static field dan juga static function ini bisa kita panggil tanpa melakukan pembuatan objeknya ya. Nah, ini merupakan keistimewaan ya dari static ya, static field maupun static methodnya. Jadi kita bisa gunakan eh, tanpa inisialisasi. Nah, kalau menggunakan eh, self baru nanti menggunakan si objeknya ya, seperti ini. Jadi fungsinya apa sih static field ini? Jadi bisa dikatakan merupakan suatu apa ya? Bukan session ya, kayak semacam variable ataupun method injection ya. Jadi bisa saling sharing nih informasinya, baik si fieldnya ataupun si fungsi yang ada di dalamnya. Nah, ini fungsi dari si statiknya nih. Seperti apa? Variable injection itu ya. Lalu juga kita bisa manfaatkan yang namanya interface ya. Jadi di sini juga ada contoh interface ya. Jadi interface ini kita buatkan dulu suatu kerangkanya ya. Jadi kerangkanya misalnya
Pak, maaf Pak, masih di mute. Ya, jadi untuk interface ya dan juga abstrak ya. Jadi kalau untuk interface kita bisa gunakan implement ya. Jadi nama interface-nya apa, lalu nanti untuk class name-nya, untuk si waktu kelasnya nanti otomatis kita bisa langsung gunakan ya. Detail dari setiap fungsi-fungsinya itu apa saja yang ingin kita lakukan pendetailan seperti itu. Begitu juga nanti untuk abstrak sama. Tujuannya biasanya untuk ini ya, untuk apa namanya tuh sistem analis ya. Jadi sistem analis siapkan dulu ada fungsi apa saja dari si kelas tersebut, nanti tinggal nama fungsinya saja disiapkan, baru nanti detailnya oleh si programmer. Detail intinya seperti itu. Biasanya fungsinya untuk itu ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi inference itu merupakan super types ya. Dan yang menspesifikkan method headers ya tanpa implementasinya. Jadi tidak bisa diinstansiasi ya, jadi diisi ya. Dan juga eh, tidak bisa terdiri ataupun ditambahkan suatu fungsi di dalam si bodinya ya, ataupun ada field baru. Nah, ini juga bisa saja kita membuat suatu polimorfisasi ya. Jadi ada subtipenya tanpa sharing implementation kodenya. Jadi juga kita akan jelaskan fungsi polimorfisasi itu apa ya. Nah, untuk abstrak itu sebetulnya mirip dengan interface ya, tapi di abstrak ini, kalau di interface tadi kan kita tidak bisa melakukan suatu implementasi, jadi dispesifikkan seperti apa. Nah, kalau abstrak ini kita bisa ya, jadi bisa campur nih kalau abstrak, jadi lebih dinamis ya kalau untuk abstrak. Nah, ini terkait dengan object oriented programming ya di PHP ya, teman-teman ya. Nah, terkait dengan polimorfisasi, jadi biasanya kita gunakan untuk memper apa ya istilahnya itu, membuat umum ya suatu fungsi ya. Jadi fungsi tersebut nanti balikannya bisa kita casting ya. Biasanya seperti itu. Jadi casting misalnya eh, bisa balikannya si eh, untuk apa namanya, tipenya string atau misalnya tipenya integer, atau bisa saja nanti dilakukan parameter saja, parameter pembedaan. Misalnya untuk sebagai contoh apa ya paling gampang ya. Misalnya eh, ada dua tabel yang berbeda gitu ya. Jadi ada tabel untuk sepatu dan juga tabel sendal gitu ya. Nah, ini kita bikin parameter aja nih pembedanya. Jadi bisa saja si fungsi tersebut, misalnya fungsi fungsi pakai ya, pakai alas kaki gitu ya, ada fungsinya. Nah, fungsi pakai alas kaki ini kalau kita isi misalnya ya, parameternya itu isinya satu untuk memakai eh, sepatu ya. Lalu yang kedua untuk memakai sendal. Nanti ketika dilakukan penyimpanan gitu ya, ini makainya ternyata pakai sendal atau makainya pakai sepatu, nanti nyimpennya di field masing-masing tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan juga sebagai polimorfisasi. Biasanya untuk menyederhanakan ya suatu kode. Jadi kalau misalnya kita bisa buat secara general, nah ini bisa dimasukkan ke suatu skema polimorfisasi seperti itu. Nah, ini terkait dengan object oriented di PHP ya. Jadi untuk mengingat saja ya, karena di semester-semester awal di TI saya agak lupa ya apakah mendapatkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau tidak. Cuman kalau di informatika pasti didapatkan ya di semester semester satu atau semester tiga saya lupa. Kalau tidak salah sih di semester satu ya, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan materi kita hari ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait dengan materi sebelum saya jelaskan terkait dengan UTS. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya semuanya ya, terkait dengan materinya. Nah, terkait dengan UTS nanti seperti umumnya
di kelas eksekutif ya, kalau kelas eksekutif ataupun kelas karyawan biasanya untuk UTS maupun UAS-nya take home project ya. Jadi untuk tentang waktu pengerjaannya biasanya agak lama, seminggu sampai 2 minggu biasanya. Nah, kalau di mata kuliah kita nanti untuk soal UTS-nya belum saya ini ya, belum saya upload sebelumnya, belum saya siapkan. Cuman secara gambarannya, gambaran besarnya, nanti teman-teman akan diminta membuat suatu website tertentu ya, menggunakan bahasa PHP. Nah ini kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan framework silahkan ya. Cuman kalau yang belum biasa nanti pakai bahasa PHP saja juga bisa ya. Jadi nanti silahkan teman-teman membuat suatu website tertentu dengan informasi statis ya. Jadi bisa ataupun boleh tidak digunakan suatu database ya, karena database ini kan kita belum masuk ya sampai dengan pertemuan hari ini. Jadi informasinya statis ya. Jadi misalnya untuk menampilkan resep gitu ya, resep makanan. Jadi nanti disuruh ditampilkan resep-resep makanannya apa saja. Nah ini statis saja, tidak apa-apa seperti itu. Jadi hanya informasi sederhana sih. Jadi memuat bahasa PHP-nya diimplementasikan, lalu juga CSS-nya nanti diimplementasikan, dan juga JavaScript-nya diimplementasikan. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk UTS nanti saya upload ya, dan juga nanti di minggu depan itu minggu tenang ya teman-teman ya. Dan untuk UTS-nya 2 minggu lagi. Cuman kalau saya biasanya sebelum waktu UTS sudah saya buka ya soalnya. Nanti saya akan informasikan juga di grup ya, grup WhatsApp ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja di grup WhatsApp ya, teman-teman. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat selamat malam. Selamat istirahat ya, teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.